Oke, Bapak boleh perkenalkan diri dari fakultas, jurusan, kelompok keahliannya. Ya, terima kasih. Nama saya Fadil Hidayat. Saya dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Kemudian dari KK Teknologi Informasi. Oke, kita lagi di mana sih, Pak? Kebetulan ini sedang berada di salah satu fasilitas risetnya ITB, fasilitas ITB Innovation Park di Sumarekon, di lantai 9. Di lantai 9 ini ada seribuan meter persegi, dipakai untuk kegiatan dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, di mana di dalam Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas itu ada 4 startup. Jadi startup yang pertama ini ada di sini semua tulisannya. Ada Urban Solve, ada Indie Smart, ada Indie Health, dan ada Layanan Cerdas Indonesia atau kita sebut LCI. Nah, di sini ada sekitar 100 orang yang berkarya, ya bekerja di sini menghasilkan satu produk inovasi tertentu. Gitu. Oke, dan sekarang lagi ada inovasi atau produk apa sih, Pak? Ya, kebetulan kita ada satu riset yang namanya riset bangunan gedung cerdas. Jadi bangunan gedung cerdas tahun 2024, dulu kementeriannya itu PUPR ya. Sekarang PR-nya tidak ada, jadi PU saja. Jadi mengamanatkan bahwa bangunan itu harus cerdas. Ada 16 elemen di dalam bangunan, dan 16 elemen tersebut ada 6 kriteria utama, kecerdasan utama yang diinginkan. Nah, salah satu dari elemen tersebut adalah akses kontrol dan sistem kamera pengawas. Nah, akses kontrol dan sistem kamera pengawas ini harus mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, kepada orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut. Dampak utamanya apa? Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua tentu saja nanti kenyamanan. Pokoknya orang bekerja di dalam gedung ini nyaman, selamat, tapi juga energinya efisien, airnya juga efisien, ya, dan semuanya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan gedung juga harus efisien. Oke. Sistemnya sendiri kayak gimana sih, Pak, penerapannya di gedung ini? Kebetulan kalau kami mengembangkan namanya sistem akses kontrol. Jadi akses kontrol itu memang sudah banyak di gedung-gedung, sudah banyak. Cuma persoalannya adalah seberapa cerdas sih akses kontrol tersebut. Nah, kami satu produk yang kebetulan ini ada di sini. Jadi satu produk di sini adalah akses kontrol yang nantinya akan coba kita integrasikan dengan gerbang, ya, supaya yang masuk ke sini adalah orang-orang yang memang legitimate. Tapi bukan juga berarti bahwa sistem akses kontrol ini bisa menghambat. Contohnya, dia kalau terjadi kejadian bencana, ini dia bisa menghambat. Karena kalau dia bencana, kemudian kita harus akses kontrol, harus lihat lagi dan lain-lain, maka akan evakuasi atau proses memindahkan orang dari dalam gedung keluar gedung itu menjadi sulit kan ya. Kemudian kebanyakan sistem seperti ini itu hanya berada pada satu PC atau satu itu yang tidak terintegrasi. Sementara amanat dari undang-undang terkait dengan bangunan gedung cerdas, dia harus terintegrasi dan bisa diakses dari manapun. Sehingga pengelola gedung bisa tahu siapa yang ada di dalam gedung. Kalau sedang apa kita tidak tahu juga ya, mungkin kedepannya juga sedang apa gitu ya. Tapi siapa saja yang berada di dalam gedung, dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga gedung itu tahu kita behavior dari manusia di dalam gedung itu seperti apa, sehingga bisa direncanakan dengan lebih baik. Nah, ini tentu saja akan mengirimkan datanya terpusat. Nah, nanti kita akan coba lihat dashboardnya ya Mbak. Nanti ada di situ, kita coba tampilkan dashboardnya, sehingga alat ini kalau terhubung dengan akses kontrol, dengan pintu, dengan pagar yang ada di bawah, pagar otomatis, dia bisa mengenali siapa saja yang masuk, termasuk tamu. Tadi kita cobakan ya, Mbak belum terdaftar, kemudian dicoba di sini. Ternyata kadang-kadang terdaftar, kadang-kadang dia Unknown. Ya unknown, tapi lebih banyak unknown-nya. Iya, betul. Sebenarnya keunggulan dari sistem ini adalah dia bisa memisahkan meskipun ada orang yang mirip, dia bisa memisahkan ini sebenarnya unknown. Hanya mirip saja. Kebanyakan di dalam sistem yang ada, itu kalau mirip dia masuk. Nah, kita menggunakan teknik tertentu, namanya teknik vision intelligence tertentu,
dipasangkan di sini, ini ada komputernya, sehingga komputer itu yang menjadi decision. Dia mengatakan bahwa ini bukan orangnya, ini hanya mirip. Sehingga dia mampu membedakan mana yang hanya mirip, mana yang orang yang sebenarnya. Mau kita coba? Boleh, ini ada contoh ya. Mungkin Oke, boleh. kita coba ya, sini. Mbak Cika ya. Nah, kita coba, ini terdaftar ya. Hasilnya apa? Terdaftar Putri ya. Cika Andi. Coba kita tukar. Kadang-kadang dia masih terdeteksi. Nah, ini masih terdeteksi. Masih mirip dia. Nah, Unknown. lama-kelamaan sistem akan mengatakan bahwa ini nggak terdeteksi, ini nggak benar. Gitu. Walaupun coba disandingkan, kiri kanan mirip. Unknown, tapi kalau di sininya udah mulai. Tapi kadang-kadang dia terdeteksi. Nah, sistem yang ada kadang selalu terdeteksi dia. Iya, Kalau mirip, makanya sistem seperti ini masih diragukan keselamatannya memang. Karena menuntut akurasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, inovasi kami adalah mencoba meningkatkan akurasi dari sistem pengenalan wajah sehingga dia bisa membedakan ini hanya mirip atau benar orangnya gitu. Iya, baik. Kurang lebih. Oke, kalau ini ruangan apa nih, Pak? Ya, jadi di lantai 9 ini kita ada namanya comment center. Comment center. Ya. Jadi comment center ini juga akan dipakai menjadi pusat untuk manajemen bangunan, seluruh bangunan. Yang tadi saya bilang ada 16 elemen, Mbak. Nah, ini harusnya nanti akan bisa dipantau di sini. Fasilitasnya ya layaknya comment center. Sebenarnya nanti ada terhubung dengan data center di salah satu lantai di gedung ini. Kemudian di sini juga ada mini data centernya nanti di sebelah kiri. Kemudian juga dilengkapi dengan ya layar-layar besar ala-ala comment center. Biasanya di perkotaan, nanti di bangunan juga harusnya ada comment center ini sendiri untuk mengelola bangunan. Nah, comment center ini bukan hanya untuk mengelola bangunan, tapi juga dia punya simulator bangunan gedung cerdas. Nanti kita tanamkan berbagai jenis AI, algoritma. Dia bisa mengukur kalau kita behaviornya seperti ini, nanti efisiensi energinya akan seperti apa. Tapi sifatnya memang simulator. Tujuannya adalah untuk pendidikan dan untuk riset. Tapi tentu saja nanti kita akan undang para manajer gedung, para stakeholder ke sini untuk sama-sama kita mempelajari. Ya bukan berarti kami yang paling hebat ya, kita sama-sama belajar bagaimana menemukan satu formula bangunan gedung cerdas yang memang terbukti memiliki dampak yang baik. Nah ini, mari kita coba masuk ke... Lihat dashboardnya. Ya. Oke. Baik, silakan. Ya. Ya. Nah, ini adalah dashboard yang tadi face recognition, access control. Jadi sebenarnya ini bisa diakses dari manapun. HP juga bisa, Pak? HP juga bisa, dari manapun asalkan terhubung dengan internet dia bisa diakses. Nah, dari sini kita bisa tahu aktivitas, absensi, bahkan sistem absensi ya. Jadi nanti kalau misalkan satu kantor atau gedung ingin langsung terintegrasi dengan sistem absensi, sebenarnya sudah bisa. Langsung dimasukkan absen, siapa yang terlambat sebenarnya ketahuan juga, tapi tergantung urgensinya apa. Gitu. Kemudian ini akun yang terdaftar, termasuk ada tamu. Kemudian nanti kalau terjadi bencana kita juga tahu siapa saja yang ada di dalam, sehingga kita bisa lakukan mitigasi yang tepat. Nah, ini ininya, bahkan termasuk ada laporan masalah, ada registrasi dan seterusnya. Nah, ini digunakan oleh manajer gedung. Ya, baik. Dan kira-kira untuk harapan Bapak nih dalam inovasi ini tuh ke depannya gimana sih Pak gitu? Apakah penerapannya untuk gedung-gedung lain atau bisa bermitra dengan industri atau pemerintahan atau gimana Pak? Ya. Sebenarnya sudah cukup banyak yang memanfaatkan sistem seperti ini. Pengenalan wajah awalnya kami pikir hanya mengenali orang. Ternyata peluangnya cukup besar. Ternyata mengetahui orang, mengetahui siapa dia, siapa customer Anda, siapa tamu Anda,
siapa karyawan Anda, itu ternyata bisa memberikan value baru. Jadi kita bisa merencanakan lebih baik, kita bisa merancang arsitektur yang baik, kita bisa mengelola lebih baik, kita bisa mengetahui personal ke personal. Walaupun sebenarnya ya tidak menyimpannya itu tidak boleh sembarangan menyimpan wajah. Karena foto wajah itu kan menyimpannya harus terkunci. Sehingga tidak bisa semua orang bisa mengakses itu. Nah, kami juga ada mitra, Mbak. Nah, kalau ingin tahu seperti apa sistem ini dikembangkan, kemudian nanti dipasarkan ya. Karena kan kalau kami tujuannya riset tentu saja ingin memberikan dampak terhadap masyarakat yang lebih luas. Kemudian dipasarkan tentu saja kan ya. Menjadi satu produk yang nanti dimanfaatkan. Nah, di sini saya coba kenalkan salah satu direktur dari startup kami, IndiSmart, yang merupakan mitra dari riset kami. Oh, oke. Ya, IndiSmart dan LCI, yaitu Mas Vigo. Silakan Mas Vigo. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vigo Agil Alunjati. Di sini selaku direktur dari PT IndiSmart Kreatif Solusi yang menjadi mitra dari penelitian Pak Fadil. Oke. Gimana nih Pak pengalamannya membuat produk bersama Stay ITB? Baik, alhamdulillah. Memang karena salah satu dari target market kami dan juga salah satu dari fungsi kami adalah untuk membangun solusi berbasis AI, maka dari itu di sini ada hal yang kosong di kami, yaitu salah satunya terkait bagaimana solusi tersebut teruji secara akademik. Nah, kolaborasi dengan Stay ini terutama mampu untuk menutup celah tersebut, sehingga solusi kami selain tepat guna dan juga akan didukung oleh akademisi yang unggul seperti itu. Nah, baik. Dan untuk sistem atau produk inovasi ini udah diterapin sejauh mana sih Pak untuk sekarang? Baik, jadi memang IndiSmart ini bergerak pada solusi berbasis AI dan juga IoT. Dan untuk target market sendiri cukup luas ya, ada yang sektor untuk oil and gas, ada mining, dan juga smart building maupun sebagainya. Dan untuk penelitian kali ini memang berfokus pada face recognition dan juga di sini cukup luas target marketnya seperti untuk smart building dan juga sebagainya. Contoh kemarin kita implementasi bersama di salah satu perguruan tinggi maupun hingga sektor oil and gas. Seperti itu juga masih banyak sektor lainnya yang membutuhkan dari solusi ini. Nah, baik. Dan harapannya ke depannya untuk produk ini gimana sih, Mas? Baik, tentu di sini karena namanya AI, teknologi itu sangat luas dari sektornya, maka dari itu di sini tentu harapannya akan muncul kolaborasi-kolaborasi lain yang akan membutuhkan dari akademisi, yang itu juga akan lebih menguntungkan bagi pihak kami untuk lebih luas dalam proses komersialisasi maupun hilirisasi. Oke, mungkin closing statement dari Masnya sebagai mitra. Baik, di sini tentu harapannya ya akan terus terjadi kolaborasi baik dari sektor mitra sebagai yang bertugas komersialisasi maupun dari sektor akademisi yang bertugas untuk memperdalam teknologi sehingga tercipta suatu kolaborasi bersama yang lebih tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung. Pertama tentu saja ITB dan ITB Innovation Park. Kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, seluruh dosen, tim peneliti, termasuk mahasiswa di dalamnya yang sudah bekerja sama, berkolaborasi, multidisiplin, lintas disiplin, sehingga inovasi-inovasi kita itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas. Tentu saja kami juga terbuka dan juga mengundang teman-teman yang memiliki inovasi, yang memiliki ide-ide yang baik untuk bisa bergabung. Ayo kita sama-sama berinovasi, memberikan solusi yang human-centric, yang berdampak bagi masyarakat, termasuk bagi negara dan juga kepada alma mater kita. Terima kasih
atas semua kerja kerasnya. Tentu saja kerja keras ini, hasil ini bukan tujuan, tapi merupakan awal bagi langkah baru yang lebih inovatif, yang lebih baik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak dan tetap berkarya demi bangsa. Dadah.